Salam. Sebagai orang-orang percaya, kita semua mengetahui bahwa kedudukan atau keberadaan kita di dalam Kristus adalah sebagai ciptaan baru. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pertemuan Yesus dengan Nikodemus juga Yesus menekankan tentang perlunya kelahiran baru bagi seluruh pengikutnya. Dan di sini kita bisa belajar dan mengetahui bahwa sebagai pengikut Kristus, kita semua adalah orang-orang yang percaya dan pengikut Kristus. Kita harus mengikuti perintah-perintahnya dan menyelaraskan seluruh hidup kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Kalau kita membaca dalam Efesus pasal 4, mulai dari ayat 17 sampai pada ayat yang ke-32, ayat ini mengajarkan pada kita semua tentang keberadaan kita sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau kita membaca ayat 17 berkata dalam Efesus 4 ayat yang ke-17, kita akan melihat apa yang dikatakan di sana. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Kalau kita baca ayat ini merupakan sebuah penegasan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus dan kepada semua orang-orang percaya. Sesuatu yang dipertegas itu sesuatu yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian serius bagi semua pembacanya atau bagi semua murid Kristus yang mendengarkannya. Dan apa yang dicatat di sini dikatakan, kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia atau memikirkan yang tidak-tidak. Sebenarnya kita semua sebagai orang percaya, kita perlu menyelaraskan hidup kita dengan membaca firman Tuhan dan menurutinya, supaya kita bisa hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita akan melihat apa gambaran yang disampaikan oleh Paulus mengenai orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Allah ini, menurut Alkitab, mereka itu memikirkan hal-hal yang tidak-tidak karena pikiran mereka sudah gelap. Pikiran mereka itu hanya memikirkan dosa, hanya memikirkan kejahatan, memikirkan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tapi sebagai orang-orang percaya yang memiliki manusia baru yang dianugerahkan oleh Tuhan saat kita berada di dalam Kristus, Alkitab katakan kita jangan mengikuti pola hidup dunia ini lagi. Kita harus mengikuti cara hidup Kristus, apa yang diajarkannya di dalam firman-Nya. Lalu kita lihat apa yang membuat orang-orang dunia itu melakukan hal-hal itu. Dikatakan dalam ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Perasaan yang telah tumpul artinya orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah atau yang sengaja tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak mau mengikut Tuhan. Mereka sudah tidak punya rasa malu lagi. Perasaan malu sudah tidak ada lagi pada mereka. Sehingga mereka mengikuti segala hawa nafsu dan hidup dengan cabul dengan sesuka hati. Hidup cabul dengan sesuka hati di atas bumi ini. Itulah perasaan mereka yang telah tumpul sehingga melakukan segala sesuatu, segala kejahatan dan segala macam kecemaran dengan sengaja. Watak sebagai orang percaya, perangai sebagai orang percaya, sifat hidup sebagai orang percaya, perilaku sebagai orang percaya tidak demikian menurut Alkitab. Kenapa?
Karena kita sudah belajar mengenal Kristus sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Apa yang kita pelajari dari Kristus bukanlah melakukan hal-hal yang cemar di atas bumi ini. Bukan melakukan kejahatan, melakukan dosa. Tetapi yang kita belajar dari Kristus adalah hidup dengan tertib, hidup kudus, hidup dengan berpegang pada perintah-perintah Allah selama kita ada di atas bumi ini. Ingatlah, Yesus sudah tidak ada di atas bumi ini, tapi kita adalah murid-muridnya, pengikut-pengikutnya yang ditempatkannya di atas bumi ini untuk melanjutkan pekerjaan baik menjadi saksi Kristus bagi dunia ini. Alkitab mengatakan juga dalam ayat yang ke-21 ini, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kekudusan, menurut kebenaran yang nyata di dalam Kristus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Apa maksudnya di sini? Kita yang sudah belajar mendengar dari Kristus, kita sebagai pengikut-pengikutnya, kita sudah tahu sifat-sifat Allah yang diajarkan oleh firman Tuhan bagi kita semua. Itulah yang perlu kita turuti dan itulah yang perlu kita lakukan. Dikatakan di sini bahwa berhubungan dengan manusia lama kita harus tanggalkan semuanya itu. Manusia-manusia lama itu kita harus lepaskan, kita harus tanggalkan. Jangan kita biarkan pikiran-pikiran yang tidak-tidak, pikiran-pikiran kemauan-kemauan yang mau mengintimidasi kita, mau memaksa kita untuk melakukan apa yang berlawanan dengan perintah-perintah Allah. Kita adalah murid-murid Yesus. Kita juga disebut sebagai anak-anak Allah. Kita harus ingat menjaga jati diri sebagai orang percaya supaya wibawa Tuhan dapat dipermuliakan di dalam kehidupan kita semua sebagai orang-orang percaya. Kita juga lihat apa yang dikatakan dalam ayat yang berikut. Yang Tuhan maksudkan kita harus membuang semua manusia lama yang menemui kebinasaannya nanti itu, supaya kita diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, ayat yang 23 katakan. Itu artinya bahwa hati kita, pikiran kita diperbaharui oleh Allah. Ingatlah ketika Tuhan membaharui kehidupan umatnya, atau ketika Yesus menjadikan kita ciptaan baru saat kita berada di dalam Dia, yang pertama-tama dibaharui oleh Tuhan adalah hati kita. Sesudah hati kita dibaharui oleh Tuhan, Tuhan menaruh hati yang taat, kecenderungan untuk melakukan apa yang benar menurut perintahnya. Dan semua hati yang keras diangkat oleh Tuhan, sehingga tidak ada orang yang terlalu keras hati untuk dapat mempertahankan perilaku yang buruk jika dia membuka hati bagi Tuhan. Jadi kita yang sudah membuka hati bagi Tuhan, kita perlu menaati semua perintah-perintah Tuhan. Sebab ketaatan itu merupakan perangai yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Ketaatan kepada Tuhan merupakan sifat-sifat yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita. Ingatlah, sebagai manusia, sebenarnya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi dosa yang telah masuk ke dalam dunia ini telah menyebabkan seluruh gambar Allah dalam diri kita itu rusak, dikacaukan oleh perilaku yang buruk yang ditaburkan oleh pekerjaan-pekerjaan kegelapan, roh-roh kegelapan di dunia ini. Tetapi ketika Yesus datang, semua itu telah dihancurkan, semua kekuatan, kuasa kegelapan telah dipatahkan oleh Yesus Kristus melalui salibnya. Dan Dia memberi kekuatan bagi kita untuk menghadapi apapun di atas bumi ini. Dan kalau kita mau hidup di dalam Dia, Dia pasti beri kekuatan bagi kita untuk mempertahankan dan menjalani kehidupan sebagaimana seorang anak Tuhan di atas bumi ini. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan di atas bumi ini. Jagalah wibawa kerajaan Allah dalam diri kita, karena itu merupakan sebuah kepercayaan yang Tuhan kasih
Untuk saya dan saudara-saudara sekalian, jagalah perilaku-perilaku kita sebagai orang-orang percaya. Nah, bagaimana kita harus mempertahankan diri kita berkenan pada Tuhan? Mari kita baca ayat-ayat yang selanjutnya. Kita lihat dalam ayat yang ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi manusia baru kita harus kenakan dalam diri kita, manusia lama kita tanggalkan dari diri kita. Dan sebagai bukti bahwa kita telah menanggalkan manusia lama, kita akan lihat beberapa hal dalam ayat-ayat yang kita baca ini untuk kita bisa tahu di mana kita berada sekarang ini. Ayat yang ke-25 berkata, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Segala sesuatu yang salah itu buang dari diri kita. Buanglah dusta, buanglah semua yang tidak jujur, yang tidak jelas, yang tidak benar. Perkataan-perkataan orang percaya itu harus kita jamin dengan jati diri kita sebagai orang percaya. Alkitab katakan di sini, jangan lagi saling mendustai, janganlah berdusta, tapi berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah anggota tubuh Kristus atau adalah sesama anggota di atas bumi ini. Kita adalah keluarga Allah. Kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah orang-orang percaya. Kita adalah bait Allah. Semua itu adalah julukan yang dikatakan oleh Alkitab untuk menggambarkan siapakah kita sebagai orang-orang percaya di atas bumi ini. Tugas ini tidak mudah, tapi bersama dengan Kristus kita bisa menunaikan semua ini dengan baik sampai Tuhan Yesus datang. Kalau kita punya komitmen dan mau bersungguh-sungguh hati menaati Tuhan. Dalam ayat yang ke-25 juga dan ayat yang ke-26 sekarang kita lihat, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Di bumi ini manusia cenderung cepat marah kalau dibuat menjadi marah atau emosinya dipancing. Tapi kita adalah orang-orang percaya. Alkitab berkata, apabila kita marah, jangan sampai kita berbuat dosa. Jangan sampai matahari sudah terbenam, kita masih marah. Kalau kita marah ya wajar kita marah. Dalam waktu-waktu kita memang harus marah, tetapi jangan berbuat dosa. Jangan disertai dengan maki-maki satu sama lain. Jangan disertai dengan dendam. Jangan menyimpan kemarahan terhadap orang lain. Tapi sebelum matahari terbenam, kita sudah membuang semua kemarahan itu dari diri kita. Karena kita tahu bahwa kita adalah anak Tuhan yang harus bersekutu dengannya. Kita adalah orang-orang percaya yang harus terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan. Dan kita harus membuka hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi bagaikan bejana atau perabot yang indah di dalam baitnya yang kudus di atas bumi ini. Kitalah baitnya yang kudus itu, yaitu semua orang-orang percaya. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Itu ayat yang ke-27. Jangan memberi tumpuan kepada iblis. Jangan memberi celah kepada iblis. Ingat bahwa Alkitab menerangkan waktu Kain berbuat dosa membunuh Habil adiknya, Tuhan mengingatkan dia, jika ia berbuat baik tentu ada imbalannya kalau dia bertobat. Tapi kalau tidak, dosa sedang mengintip di depan pintu. Di depan pintu hati kita, dosa sedang mengintip. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis tidak dapat memaksa kita melakukan dosa. Iblis tidak dapat menekan kita melakukan yang jahat. Terkecuali kita sendiri yang mau menyerah dan mau melakukan apa yang salah. Tapi sebagai orang percaya, Alkitab katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis itu musuh orang-orang percaya yang hanya mau membawa manusia kepada kematian rohani, kepada kebinasaan, dan hidup terpisah dari Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya, gembala yang baik,
yang datang untuk membawa kita kepada keselamatan dan dalam hidup persekutuan dengan Tuhan. Ayat selanjutnya berkata, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia berusaha keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kalau ada orang yang sudah terlanjur mencuri, Alkitab katakan di sini, orang yang biasa mencuri, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, harus berhenti mencuri. Orang yang mencuri jangan mencuri lagi. Dan sebaiknya setiap orang sebagai anak Tuhan bekerja keras dan berusaha dengan tangannya sendiri. Bekerja keras apapun yang dapat kita kerjakan, kerjakanlah dengan sepenuh hati. Karena tidak ada pekerjaan yang terlalu hina untuk dikerjakan di atas bumi ini. Dan tidak ada pekerjaan yang terlalu mulia yang harus kita kerjakan. Semua pekerjaan, apapun itu, menjadi petani, menjadi apa saja seorang di atas bumi ini. Seluruh pekerjaan, kalau kita kerjakan semua dengan baik, dengan benar, dengan jujur, itu semua akan menjadi berkat dalam kehidupan kita dan akan mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mau melakukannya. Dan Alkitab berkata, baiklah setiap orang terus bekerja dan berusaha untuk mendapatkan nafkahnya dengan jujur dan dapat menolong orang yang berkekurangan. Tuhan pasti akan membuat setiap orang sukses dan berhasil dalam pekerjaannya bila kita mau melakukannya yang benar, yang berkenan pada Tuhan. Lalu ayat yang berikut berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi perkataan-perkataan yang kotor jangan kita pakai. Perkataan-perkataan yang memaki, yang menghina, yang merendahkan orang lain, seharusnya tidak kita lakukan sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Karena perkataan-perkataan kotor itu hanya akan menimbulkan banyak masalah dalam hubungan-hubungan manusia di atas bumi ini. Gunakanlah perkataan yang membangun. Pakailah perkataan-perkataan yang membangun, supaya orang yang mendengarnya akan beroleh kebaikan, akan beroleh kasih karunia. Perkataan kita akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mendengarnya. Tapi perkataan-perkataan yang merendahkan orang, perkataan-perkataan yang menyakiti orang, perkataan-perkataan yang menghina orang, itu hanya meninggalkan rasa kesal, rasa dendam, rasa tidak aman, dan sebagainya. Tapi orang-orang percaya harus ingat, kita adalah anak-anak Tuhan, berusaha untuk melakukan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Ayat yang ke-30, dan janganlah kamu mendukakan roh Allah yang memeteraikan kamu menjelang penyelamatan. Jangan menyedihkan Roh Kudus. Kalau kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, itu menandakan kita adalah milik Allah. Dan roh itu akan merupakan jaminan bahwa kita telah beroleh penebusan dari Tuhan dan sudah dimeteraikan sebagai anak-anak Tuhan. Jangan mendukakan roh Allah di dalam diri kita. Karena kita, saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat, Dia telah mengutus Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Roh yang berusaha menuntun kita, memimpin kita, menghibur kita, menguatkan kita. Bahkan Roh Kudus itu kan berdoa untuk kita. Karena menurut Alkitab, sebenarnya kita tidak tahu cara yang benar berdoa kepada Allah. Tapi Roh Kudus itu yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan perkataan-perkataan dan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Tetaplah jaga diri kita, karena kita adalah bait Roh Kudus, sebagaimana yang diajarkan oleh firman Tuhan. Lalu ayat yang ke-31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah kamu buang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Apa itu yang dimaksudkan segala kepahitan, segala kegeraman dan kemarahan? Kita harus ingat bahwa orang-orang percaya
juga adalah manusia biasa di atas bumi ini. Kita bisa saja memiliki perasaan dendam, bisa saja memiliki perasaan sakit hati. Tapi Alkitab katakan, buanglah semua itu, kepahitan itu. Kepahitan itu yang membuat kita sakit hati. Rasa sakit hati, buang. Ingat bahwa kita anak Tuhan. Dunia ingin membuat kita sakit hati supaya kita terpisah dari Tuhan. Tapi kita harus pegang komitmen kita sebagai orang percaya. Kita membuang segala perasaan sakit hati dari diri kita. Kegeraman, kemarahan, dendam kepada orang lain. Lepaskan, bebaskan diri kita dari semuanya itu. Karena semua itu merupakan siasat dari si jahat untuk mencengkeram kita supaya keadaan kita menjadi semakin terpuruk, khususnya hati kita, jiwa kita, perasaan kita, sehingga kita terpisah dari Tuhan. Tapi saat kita membuang semua sakit hati, perasaan dendam, kemarahan, saat kita membuang semuanya itu, kita sedang dibebaskan, kita sedang membebaskan diri kita sendiri dari semua tekanan dan intimidasi dari kuasa-kuasa setan. Ingatlah, dunia akan membuat saudara marah, tapi jangan sampai berbuat dosa. Buang semua itu. Jangan sampai kita berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan tolong kita. Lalu kemudian di situ juga dikatakan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian juga segala kejahatan. Pertikaian dan fitnah, jangan lagi kita bertikai, jangan lagi kita berteriak-teriak satu sama lain, jangan kita memaki-maki satu sama lain. Kalau ada persoalan, jangan bertikai, jangan mengadakan permusuhan dengan saling berteriak satu sama lain. Kalau ada yang berteriak kepadamu, balaslah dengan kasih karunia dari Tuhan. Kita tidak mau bertikai, kita tidak mau berteriak-teriak melawan orang yang sengaja memusuhi kita. Kita tidak mau memaki-maki orang yang mengecewakan kita. Kita dapat menahan semuanya itu karena Kristus ada di dalam diri kita. Dan Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita untuk menjaga jati diri kita sebagai seorang anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya di atas bumi ini, sebagai pengikut Kristus. Karena Kristus telah lebih dahulu menanggung semuanya itu. Dan Tuhan pasti akan tolong kita untuk kita tidak melakukan segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita buang semua perasaan benci, perasaan-perasaan yang semacam itu, kita tinggalkan semuanya. Dan kita mau ramah seorang terhadap yang lain, sebagaimana yang dicatat dalam ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita harus ramah seorang terhadap yang lain, penuh belas kasihan seorang terhadap yang lain, saling mengampuni, seperti Allah di dalam Kristus sudah mengampuni kita semua. Kita perlu melakukan itu. Terkadang kita memang perlu menjaga jati diri kita, menjaga diri kita untuk tidak terjerumus lagi, untuk tidak terjerat lagi dalam usaha-usaha musuh yang mau menjerumuskan kita mengalami sakit hati, kekecewaan, kemarahan dan sebagainya. Kita perlu menjaga diri kita, membangun tembok untuk tetap bersekutu dengan Tuhan, membatasi orang-orang yang tidak membangun iman percaya kita. Membatasinya berarti tidak berkawan erat dengan mereka, tetapi bisa bertemu, bisa berbicara yang baik satu sama lain, tapi menjaga jati diri untuk tidak ikut masuk melaksanakan atau menaruh dalam diri kita perilaku-perilaku yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, kita pasti bisa melakukannya, karena kita adalah ciptaan baru yang terus-menerus diperbaharui sampai Tuhan Yesus datang. Kiranya firman Tuhan ini dapat semakin membentuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin berkenan kepada Tuhan. Mari saya ajak kita semua mau berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang di hadapan hadirat-Mu
dan memanjatkan puji syukur padamu, karena kami menyadari betapa besar kasih-Mu bagi kami semua. Engkau menempatkan kami sebagai anak-anak-Mu di atas bumi ini, dan kami tahu itu merupakan sebuah tanggung jawab yang Engkau anugerahkan bagi kami semua. Karena itu kami juga memohon Tuhan, tolong kami semua, biar kami dapat menjadi saksi-Mu dan dapat menjaga jati diri kami sebagai orang-orang percaya, sehingga kami tidak dicemarkan oleh dunia. Tolonglah kami semua. Di tengah-tengah kelemahan kami, Tuhan menjadi kekuatan bagi kami semua. Dan oleh pertolongan-Mu, kami akan dapat melewati seluruh pergumulan di atas bumi ini dan menjadi pemenang. Karena kuasa firman-Mu yang akan memberi kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa jika ada di antara kami yang sedang memiliki perasaan sakit hati dan dendam terhadap sesama, tolonglah Tuhan, biar kami dapat melepaskannya. Dan juga Tuhan membentengi kami semua supaya tidak mudah membuka hati untuk disakiti oleh orang lain di atas bumi ini. Tapi karena Tuhan membentengi kami dan melindungi kami, maka kami akan terlindung sebagai anak-anak-Mu yang tetap terjaga dan terpelihara dari yang jahat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Sembuhkan semua yang sakit. Dan kami berdoa bersama-sama, berilah pada kami kesehatan, kekuatan, dan umur panjang semuanya. Baik, biar damai sukacita surgawi selalu ada di dalam hati dan jiwa kami. Terima kasih Bapa di surga. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, perjumpaan kita malam ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi. Salam.